Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nah, pada pembahasan kali ini, pembahasan kitab Fathul Qorib, kita akan membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang fardu-fardunya wudhu, fardu-fardunya wudhu sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, itu ada niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai mirfaq, kemudian sampai siku-siku ya. Kemudian mengusap sebagian rambut, yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki, yang kelima adalah tartib. Kemudian di sini sunnah-sunnahnya wudhu di sini ada 10 perkara. Jadi di konten ini nanti saya bagi menjadi 2, ada part 1, ada part 2. Jadi teman-teman nggak ngeblank kayak gitu ya. Jadi pembahasannya saya bagi sedikit-sedikit. Wa sunanuhu, dan adapun sunah-sunahnya wudhu tersebut, ail wudhu'i atau wudhu, asyratu asya, ada 10 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matan, dan juga disebutkan di dalam naskah matan yang lain, asyru hisolin, ada 10 perkara, sama dia. Kalau yang di dalam kitab Fathul Qorib ini asyratu asya, kalau yang matannya itu asyru hisolin, 10 perkara, sama kurang lebihnya. Yang pertama adalah atasmiyatu awaluhu, membaca tasmiyah pada permulaan wudhu. Jadi pada permulaan wudhu, misalkan kita permulaan wudhunya itu membasuh telapak tangan, ya kan, membasuh telapak tangan, maka disunahkan sebelum membasuh telapak tangan kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya tasmiyah itu membaca membaca basmalah itu membaca bismillahi dengan menyebut nama Allah. Wa akmaluha, dan komplitnya, sempurnanya pembacaan basmalah tersebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa in taraka, dan jika seumpamanya tertinggal atas membaca basmalah tersebut, awaluha, pada permulaan wudu, atabiha fi asnaihi, maka bisa dibaca pada pertengahan wudu. Fa in faragha, dan jikalau wudunya tersebut telah selesai, fa in faragha, jika telah selesai minal wudu'i, dari melakukan berwudu tadi, lam ya'ti biha, tidak membaca bismillah, maka tetap sah wudunya tersebut, karena ini adalah bagian dari sunnahnya wudu. Yang kedua adalah ghuslul kafain ilal qu'ain, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi membasuh telapak tangan di sini, membasuh telapak tangan di sini sampai qu'ain di sini, sampai pergelangan tangan. Qoblal matmadah, sebelum berkumur-kumur.
wayalisuha salasan, maka hendaklah membasuhnya tersebut salasan 3 kali. Intarodada jika kamu ragu fitahurihima atas sucinya kedua telapak tangan tersebut, qabla idkhalihima, sebelum memasukkan tangan kalian, sebelum memasukkan kedua tangan tersebut, sebelum ke telapak tangan tersebut, al-ina qabla idkhalihimal ina, sebelum memasukkan kedua telapak tangan tersebut ke dalam bejana air, ke dalam tempat air, al-mustamila, yang mana bejana tersebut menampung alamain, atas air, duna kulatain, kurang dari 2 kulah. Jadi kalau misalkan kita ini tadi disunahkan itu membasuh kedua telapak tangan dulu sampai pergelangan seperti ini 3 kali, supaya apa? Tangan kita ini bebas dari kotoran, dari najis dan hadas. Kita nggak tahu nih kita lagi ngapain, kemudian kita lagi pegang apa dan sebagainya, maka disunahkan membersihkan kedua telapak tangan terlebih dahulu seperti itu. Fa'ilam lisuhuma, kalau seumpamanya tidak membasuh kedua telapak tangan, maka kurihalahu ghamsuhuma fil inai, maka makruh ghamsuhuma, mencelupkan kedua telapak tangan tersebut fil inai, ke dalam bejana. Fa in tayaqqana, jika seumpama kalian yakin, kamu yakin tahuruhuma, atas sucinya kedua telapak tangan tersebut, lam yukhoh lahu ghamsuhuma, maka tidak makruh untuk mencelupkannya. Kalau misalkan nih kita kita langsung wajah kayak gitu, nah karena kita sudah yakin tangan kita suci, misalkan dari sisi pekerjaan kita aja ya, kerjaan di kantor kayak gitu, kemudian di tempat-tempat yang memang tidak tidak berdebu lah, tidak ada kotoran dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah, kita sudah yakin nih tangan kita suci. Tapi kalau misalkan kerjaan kita misalkan kuli kah, memang itu misal penuh dengan kotoran, nah maka ketika kita berwudu disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan sebelum kita mencelupkan air ke dalam bak air seperti itu, ke dalam bejana. Biarpun kalau misalkan di dalam beberapa kitab yang lain, meskipun bejana tersebut lebih atau kurang dari 2 kulah, hendaklah kita membasuh kedua tangan kita tersebut sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam air. Itu karena yaitu tadi menjaga kesucian air tadi, menjaga kebersihan air tadi supaya tidak kotor. Walmat dan yang ketiga adalah walmat madotu, dan adapun berkumur-kumur ba'dal ghuslul kafain. Nah, yang ketiga adalah berkumur-kumur ba'dal ghuslil kafaini, setelah membasuh telapak tangan. Jadi setelah kita membasuh telapak tangan, kedua telapak tangan tadi, maka kita hendaklah berkumur-kumur. Wa yahsulu aslus sunnati fiha, dan adapun asal dari sunnahnya berkumur-kumur tersebut adalah biidkhalil ma'i fil fammi, biidkhali dengan memasukkan al-ma'i air fil fammi ke dalam mulut. Jadi kita berkumur-kumur itu sunnahnya adalah memasukkan air ke dalam mulut. Sawaun adarahu fihi wa majjahu, baik itu ada ketika berkumur tersebut dengan baik ada memasukkan air ke dalam mulut itu dengan berkumur-kumur seperti ini ya. Ada rohu di situ maksudnya
Nah, seperti itu sebenarnya. Ad-daruhu itu berkumur-kumur itu yang maksudnya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya saya kurang begitu paham itu. Cuman kalau misalkan prakteknya seperti ini, kita masukkan air nih. Nah, seperti itu. Fihi wa majjahu, dan memuntahkannya. Kemudian sudah kita apa ya? Istilahnya berkumur-kumur seperti itu. Nah, baru kita muntahkan air ke sebelah kiri, amla atau tidak. Fa'in aradal akmalu majjahu, maka kalau misalkan kita orang tersebut menghendaki kesempurnaan sunnahnya tadi, maka seseorang tersebut disunahkan untuk memuntahkan air tersebut. Jadi begitu ini jangan ditelan, tapi dimuntahkan. Itu dari sunnahnya kita berkumur-kumur. Yang yang pertama, kedua, ketiga. Ini yang keempat. Wal istinsyaku. Yang keempat adalah istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Ba'dal madmadah, setelah setelah berkumur-kumur. Wayak sulu aslu sunnati, dan adapun asal daripada sunnahnya beristinsyak tersebut, fihi, di dalam beristinsyak tersebut, bil idkhalil ma'i fil anfi, dengan memasukkan air ke dalam hidung. Sawaun jazabahu binafsihi ila khayashimihi wa nasarahu amla. Sawaun jazabahu binafsihi, baik itu dengan memasukkan, jadi jazabahu binafsihi itu artinya mengalirkan, memasukkan air ini ke dalam rongga, ila khayashimihi, ke dalam rongga hidung, seperti itu. Wa nasarahu, dan menyemburkannya kembali, amla ataupun tidak. Jadi cuman begini aja, kayak gitu langsung dibuang. Itu sama halnya sudah masuk sunnahnya berwudu. Fa'in aradal akmal, kalau misalkan seseorang tersebut menginginkan kesempurnaan sunnahnya, maka nasarahu, maka hendaklah dikeluarkan air tersebut. Istinsar, jadi istinsyak dan istinsar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, seperti itu. Wal mubalaghatu mabtulatun, dan adapun melebihkan basuhan di dalam setiap wudu tersebut, melebihkan basuhan tersebut, al mabtulatu, dituntut pada setiap orang yang berwudu, fil madmadati, di dalam berkumur-kumur, wal istinsyak, dan membasuh dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kita kita lebihkan seperti itu. Itu sangat dituntut bagi seorang yang berwudu. Kemudian memasukkan air ke hidung seperti itu, kita bersihkan gitu, kita kucak-kucak seperti itu juga masuk dalam kategori sunnah kita dalam berwudu. Wal jam'u bainal madmadati wal intisyak bisalasati urafin, dan menggabungkan bainal madmadati wal istisyak, dan menggabungkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, bisalah sati urafin, secara bersamaan dengan tiga kali gayungan seperti ini, itu lebih sunnah daripada yatamat madu, berkumur-kumur, min kulli minha, dari
setiap pekerjaan tersebut, sumayastangsiku, kemudian memasukkan air ke dari hidung masing-masing seperti itu ya, itu lebih sunnah daripada kita maksudnya ini gini. Jadi kita berkumur-kumur kemudian langsung memasukkan air ke hidung seperti itu secara bersamaan dilakukan secara 3 kali, itu lebih sunnah daripada berkumur-kumur terlebih dahulu 3 kali baru memasukkan air ke hidung juga 3 kali. Itu lebih sunnah kita melakukannya secara bersamaan ketimbang kita melakukannya masing-masing seperti itu. Abdalu min fadli bainihima, lebih abdol daripada yang lebih abdol bainihima dilakukan secara terpisah. Wa mashu jami'i ra'si, dan membasuh semua rambut. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram yang kemarin. Nah, kalau di dalam kitab Bulughul Maram sama Fathul Qorib ya kan, kalau misalkan wajibnya rukunnya wudhu itu, fardunya wudhu itu adalah membasuh mengusap sebagian rambut pada kepala. Nah, kalau ini kita mengusap semua rambut yang ada di kepala. Jadi seperti ini. Nah, kalau mengusap semua rambut yang ada di kepala tersebut, maka hukumnya adalah sunnah, termasuk dalam kategori sunnah. Wa fi ba'di nusakhil matan, dan disebutkan dalam naskah matan kitab Fathul Qorib ini adalah wal isti'abu ra'si bil mashi, meratakan air di rambut bil mashi dengan usapan. Jadi seperti ini. Nah, amma mashu ba'di ra'si, dan adapun mengusap sebagian rambut, fawajibun, maka wajib, kama sabaqo, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Walau lam yurid, dan jika seseorang tersebut tidak ingin melepas ma'ala ra'sihi, atas melepas sesuatu ala ra'sihi, di atas kepalanya, min imamatin, dari seperti surban ya. Surban itu apa ya? Kalau imamah itu ya yang seperti ini ya. Kalau misalkan ada kiai-kiai atau apa, di sini kan ada imamahnya kayak gitu. Nah, kalau songkok sih, kalau misalkan kopiah seperti ini kita lepas saja. Tapi biasanya ada yang imamah kayak gini. Nah, misalkan kita malas melepas imamah, maka cukup dengan membasuh rambut yang di sekitar imamah di sini. Jadi diusap seperti ini. Seperti ini, wa nahwiha, dan selain sebagainya. Kamala bil mashi 'alaiha, maka mengusap sebagian rambut itu juga merupakan sudah sempurna dengan mengusap 'alaiha, atas alaiha, kamala bil maksi 'alaiha, alal imamah, kalau tidak salah ya, atas imamah tersebut. Maka sempurnalah usapannya tersebut ya di atas imamahnya tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada imamah nih, nah kemudian di sini kan ada rambut nih, maka diusap seperti ini aja, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan saya sendiri itu di bagian sini itu diusap kayak gitu. Itu rukunnya. Tapi kalau misalkan kita itu wajibnya ya, rukunnya. Tapi kalau sunnahnya itu ya semua kepala. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau yang mazhab-mazhab lain sudah saya sebutkan kemarin, itu mazhab Malik itu langsung semua kepala nih rukunnya. Kemudian ada yang dibalikkan lagi seperti ini, dibasuh
dibolehkan lagi seperti ini. Itu mazhab-mazhab imam yang lain. Tapi biasanya kalau rata-rata orang Indonesia, misalkan ada yang keluar negeri cuman bakso seperti ini, biasanya cuman mereka tanya dari mana gitu kan. Oh, dari Indonesia gitu. Oh, ini mazhabnya Syafi'i. Itu sudah pasti orang tahu itu. Nah, kalau kita tuh rata-rata di Indonesia tuh banyak mengamalkan ajaran Islam itu berdasarkan sisi budaya saja, seperti itu budaya. Tapi kita tidak tahu nih dalil-dalilnya seperti apa, kemudian syariatnya yang harusnya itu seperti apa. Nah, misal contoh seperti ini, yang berat bagi saya kalau misalkan seorang wanita, seorang cewek itu kayak gini, dia sudah menutup aurat nih, semuanya sudah tertutup lah, kemudian rambutnya pun juga sudah tertutup, semua, dia sudah wudhu, dia sudah cuci apa segala macam. Ketika datang waktu sholat, biasanya menggunakan mukena. Nah, sebenarnya menggunakan mukena itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Itu hanya salah satu alat untuk menutup aurat kita daripada ini tadi pada saat kita sholat. Kalau yang namanya kita sudah menutup aurat full seperti itu, sudah tidak ada yang terlihat, maka otomatis kita sholat sebagaimana pakaian yang ada kita pakai itu sudah sah sholat kita, nggak perlu lagi kita pakai mukena sebenarnya. Nah, biasa kalau misalkan yang pakai mukena itu rata-rata orang-orang Melayu nih, daripada Indonesia, Malaysia, Filipina, ataupun juga Thailand lah, katakan seperti itu. Nah, kalau misalkan Eropa, Arab Saudi dan lain sebagainya, ya baju yang mereka pakai seperti itu sudah mereka yakin itu menutup aurat, lengkukan apa segala macam sudah tidak ada, ya mereka sholat sebagaimana biasa, sebagaimana baju yang mereka pakai, karena itu sudah menutup aurat, nggak perlu kita pakai mukena. Mukena itu adalah tradisi yang ada di Indonesia, sebenarnya itu alat untuk menutup aurat pada saat kita ini mau sholat seperti itu. Lah Ustadz, itu kan saya kan takutnya itu terkena najis. Nah, kalau misalkan takut terkena najis dan lain sebagainya, ya kita ada baju ganti kan, misalkan baju atau ganti kayak gitu. Tapi ya mukena itu sendiri pun tidak menjamin bahwa najis itu tidak kita bawa, karena rata-rata mukena itu kalau yang saya lihat dari teman-teman saya pribadi, ya kadang dalamannya nggak dilepas, padahal dalaman yang misalkan kayak celananya dan lain sebagainya itu yang yang bisa terkena najis, celananya lah seperti itu, bukan dalaman celana dalam, bukan itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalkan pentingnya kita mengaji itu supaya kita tahu seluk-beluk daripada syariat Islam itu sendiri. Misalkan kita ini bersuci seperti itu ya, mandi besar ya, mandi wajib kayak gitu, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat, apa yang menjadi dasar awal syariat Islam itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi Islam itu mengajarkan kita seperti apa sih, kayak gitu. Jangan sampai kita istilahnya cuman ikut-ikutan tradisi, ikut-ikutan ini tanpa tahu asal daripada pekerjaan tradisi itu sendiri, seperti itu. Jadi nanti yang kemudian kalau misalkan ada orang yang berbeda dengan kita nih, kadang orang Indonesia nih latah kan, seperti itu. Misalkan ada yang beda daripada kita, wah, kok orang ini sembahyangnya begitu, itu kan? Orang ini sembahyangnya lain daripada yang lain. Kok orang ini pekerjaannya kok lain daripada yang lain. Kita kadang latahnya seperti itu. Padahal sebenarnya ya
Mereka punya dasar sendiri, memang itu yang mereka pelajari, ya kita memang seperti ini yang kita pelajari. Nah misalkan contoh di Eropa aja, di Eropa itu kan mazhabnya Imam Malik. Nah seperti itu di Mesir, kalau tidak salah juga mazhabnya Imam Malik. Kalau mereka di sana itu kalau mereka terkena babi, ya habis megang babi terkena najis babi lah, katakan seperti itu, babi seperti itu habis megang babi kayak gitu kan, ya katakanlah kepegang atau apa gitu, tersentuh. Nah mereka itu mencucinya ya sama dengan najis-najis yang lain, jadi cukup dihilangkan kayak gitu, ya sudah hilang najisnya, ya sudah sebagaimana biasa kayak gitu. Nah kalau Indonesia enggak. Nah kalau orang Indonesia yang bermazhab Syafi'i itu harus dicuci 7 kali. Nah dicuci 7 kali salah satunya dengan salah satunya dengan debu. Nah kalau misalkan orang Eropa dari Indonesia kayak gitu, kok nyucinya kok cuman sekali, cuman dihilang-hilangkan kayak gitu aja sudah kelar kayak gitu kan, ini aliran sesat apa enggak? Padahal kalau dalam konteks hadisnya yang disebutkan, yang wajibnya mencuci 7 kali salah satunya dengan debu itu cuman anjing, tidak disebutkan babi. Nah Al-Imam Syafi'i mengkiaskan daging babi itu dengan binatang babi tersebut dengan anjing, ya karena babi tersebut lebih jorok lagi ketimbang anjing. Nah kalau misalkan perilaku binatang babi tersebut lebih jorok, maka otomatis najisnya tersebut sama dengan najis anjing. Kalau Imam Malik tidak. Imam Malik apa yang disebutkan di hadis ya sudah seperti itu. Nah yang disebutkan di dalam hadis adalah kalau misalkan ada bejana tersebut dijilat oleh anjing, maka bejana tersebut harus dicuci 7 kali. Nah salah satunya dengan debu, salah satunya ahaduha biturab, maka salah satunya dengan debu. Maka ya cukup anjing itu aja yang masuk dalam kategori najis mughaladah. Kalau babi tidak, kalau menurut mereka, karena tidak disebutkan seperti itu. Konteksnya ya mereka sesuai dengan hadis itu. Nah kalau misalkan kata mereka itu dikiaskan ke babi, maka apa yang disebutkan sebelumnya di dalam Al-Quran itu berlaku juga. Contoh ya, yang di dalam Al-Quran itu kan disebutkan seperti ini. Selalu bersamaan dengan lahmul khinzir itu adalah maitah, dam, dan daging babi. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Selalu yang disebutkan haramnya memakan keharaman makan makanan tersebut pasti disebutkan awal-awal itu maitah, itu diharamkan atas kamu memakan bangkai, maitatun, wadamu, dan dam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Nah maitatun di sini pangkalnya nih, ujung daripada hukumnya. Wadamu ini diselingi dengan wawul atop. Wadamu walahmul khinzir, ada wawu atopnya. Nah maka walahmul khinzir, lahmul khinzir, dam di sini hukumnya mengikuti hukum maitah, hukum bangkai. Nah maka kalau misalkan bangkai tersebut haram dimakan, maka makanan-makanan yang disebutkan setelahnya ini wadam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal muqzatu, di sini haram juga hukumnya dimakan mengikuti pangkalnya
benda yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kalau misalkan kata mereka Al-Imam Syafi'i mengatakan lahmul hinzir ini najis mughaladah, maka sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran sebelumnya maitatun, dan ini juga masuk dalam kategori najis mughaladah. Sedangkan Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa maitatun kemudian darah ini bukan najis mughaladah, tapi najis mutawassithah, najis yang pertengahan, seperti itu, yang mana harus dibasuh sampai bau, rasa, dan warnanya hilang. Nah, itu salah satu perbedaan dari 4 imam mazhab di dalam memahami suatu dalil. Nah, jadi kalau misalkan ada perbedaan mazhab, kita nggak usah ribut, nggak usah ini, kita cukup pelajari aja dalil-dalilnya seperti apa, kemudian hujah-hujah mereka seperti apa, untuk menambah wawasan kita di dalam memahami agama Islam itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata, ada kekeliruan yang saya utarakan di sini. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mengomentari, mengkritisi, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.